hal yang tidak perlu ditanya-tanyakan lagi. Jadi tempo hari Mas Satria ya dan juga Mas Teguh itu langsung hubungin Nyai, itu Nyai udah langsung mengiyakan. Karena apa? Ini yayasan sosial loh. Jadi untuk kita, dari kita untuk kita. Dan yang namanya sosial itu kan berkahnya kepada Allah SWT. Satu hal yang tidak perlu ditanya-tanyakan lagi. Jadi tempo hari Mas Satria ya dan juga Mas Teguh itu langsung hubungin Nyai, itu Nyai udah langsung mengiyakan. Karena apa? Ini yayasan sosial loh. Jadi untuk kita, dari kita untuk kita. Dan yang namanya sosial itu kan berkahnya kepada Allah SWT, tabungan kita di akhirat. Jadi nggak perlu pakai berpikir lagi. Jadi langsung Nyai iyakan dan Nyai siap untuk selalu membantu menyuarakan dari Yayasan Hati Harapan Jakarta ini. Gitu, terima kasih. Oke. Sebelumnya selamat untuk Kak Satria atas grand opening hari ini. Dan pertanyaannya sih, Kak Satria, kesiapan apa sih yang bisa bikin Kak Satria untuk bisa menjadi seorang pemimpin dan menggandeng Nyai Roro? Terus seberapa kuat mental Kak Satria ketika nantinya malah netizen menghujat Kak Satria dengan Oh, tahu aja ya, saya banyak haternya ya. CEO gitu ya, wah sekarang jadi CEO gitu. Mau ngapain lagi jadi CEO gitu. Jadi Kalau saya sih simpel aja ya. Sebenarnya kalau saya berceloteh di media sosial di TikTok itu saya itu happy kalau misalnya menjadi artis sensasional gitu ya. Karena artis sensasional itu kalau di Indonesia itu lebih gampang berinteraksi sama netizen daripada yang berprestasi nggak dilirik. Bener nggak? Bener nggak? Infotainment gak usah bohong. Kalau prestasi nggak mau kan lirik kan. Kalau bikin gosip langsung datang. Bener nggak? betul. Iya, jadi sebenarnya bukan karena saya pencitraan untuk menjadi pemimpin di sini ya, tapi karena saya kan manusia ya. Saya adalah orang yang tipe memanusiakan manusia, punya hati, punya cinta kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada teman-teman media ya. That's why Mbak Junika dari dulu dari dulu mau temenan sama saya karena mungkin Mbak Junika tahu saya ya kan tidak sejahat yang di karena saya jahat kalau di media sosial Pak sengaja. Nah gitu, jadi saya nggak perlu berpikir, nggak perlu dipertanyakan untuk hal ini karena memang saya adalah aslinya kalau di balik layar memang tipe orang yang mencintai sesama gitu. Bukan sesama ini ya, sesama manusia. Nanti ada lagi masuk sini. Salah lagi ntar ya. Salah lagi Pak. Dipotong-potong kan? Nanti kebongkar kita berdua Pak. Nah, ya bercanda. Nah ya jadi itu tidak perlu ditanyakan lagi gitu. Kalau di medsos ya medsos, kalau aslinya ya saya biasa aja gitu ya, namanya manusia biasa gitu. Kalau untuk kesiapan saya shock banget ya, tiba-tiba ada seorang pengusaha besar dari Amerika dan Hong Kong yang menghubungi saya gitu. Pertama sih saya nggak kuat gitu, tapi karena saya pikir saya udah pernah syuting FTV, sinetron, bisa memanajemenin diri saya sendiri, apa salahnya saya untuk memanajemenin yayasan ini gitu. Jadi udah ada pengalaman di samping itu saya sudah dibekali ilmu, diberikan orang tua saya pendidikan ya kan. Itu ada orang tua saya Bapak Trianda di belakang. Halo Pak. Ya, thank you so much for my daddy karena udah memberikan pendidikan, karena jarang artis pendidikannya lengkap gitu, tapi orang tua saya memberikan saya pendidikannya lengkap. Salah satu contohnya artis yang berpendidikan adalah Nyai Roro. Kalau Bapak Wali Kota udah tentu ya, udah SSSS ya, yang nggak terkejar kali ya. Jadi ya itu aja sih untuk teman-teman wartawan. Saya waktu ditunjuk ini nggak perlu ada persiapan sih, jadi otodidak otomatis aja. Bekal dari doa orang tua dan pendidikan yang diberikan orang tua kepada saya langsung sebulan sih jaraknya untuk berkata yes gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah kita sudah melakukan bagi-bagi sembako ke Bekasi kemarin 2 kali sama tim harapan hati di belakang. Tepuk tangan buat mereka. Terima kasih juga. Terus kita udah bagi-bagi sembako ke sekolah luar biasa di Jogja kemarin, orang-orang yang terbelakang mental gitu dalam alhamdulillah difabel ya. Nanti next bisa ajak Nyai Roro. Boleh silakan dengan senang hati. Dan tentunya Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Thank you so much. Itu aja sih. Ada lagi satu pertanyaan buat Pak Wali Kota?
Ada lagi mungkin? Oh. Selamat Mas Tria sebelumnya. Ya, ya. Mas Satria, ini kalau boleh diceritain gimana sih detailnya awalnya bisa jadi bentuk yayasan ini seperti itu loh. Nah, dan juga akankah kedepannya gimana bergandeng tangan dengan Pak Wali Kota ini untuk mensupport yayasan ini seperti apa nih Pak? Bentuk kolaborasi kita seperti apa dengan Bapak Wali Kota? Tujuannya ada visi yayasan ini. Yang mematis atau tidak aja. Jadi ketika saya dihubungin untuk memanage ini, untuk memimpin ini, saya nggak berpikir dua kali, tapi perlu sebulan untuk berkata yes gitu loh. Karena saya juga sibuk, ada syuting, ada wawancara sana sini, jadi kayak nggak terlalu dipikirin sih, ya let it flow aja gitu. Pas saya bilang oke lah, tapi saya akan kasih jawaban nanti gitu kan. Kemudian saya shock banget, ternyata anggota Yayasan Hati Harapan ini udah banyak, dari Sabang sampai Merauke, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi juga gitu. Saya juga baru tahu gitu, dan saya pikir saya nggak ada alasan untuk menolak itu, karena ini kembali lagi ibadah, pahala, dan berbagi kepada sesama gitu. Jadi ya udah, nggak perlu ada sebuah pemikiran yang berat-berat sih, Mas. Itu kayak berjalan aja gitu. Kalau masalah tentang kolaborasi sama Pak Wali Kota itu memang udah, ya seperti saya bilang tadi, kayak nggak ada direncanain gitu. Pokoknya yes, saya langsung gerak gitu aja sih. Jadi otomatis otodidak, dan saya terima kasih banget buat Bu Ana, karena tanpa Bu Ana kita nggak bisa dapat jembatan ke Pak Wali Kota. Tepuk tangan buat Bu Ana dan Pak Wali Kota. Mungkin dari pengunjung boleh silakan. Baik, jadi terima kasih Bung Satria. Saya kembali bahwa kita manusia itu terdiri dua unsur. Yang pertama badan kita, yang kedua adalah rohani kita. Nah, badan kita untuk menjaganya dengan olahraga, pola makan, dan lain sebagainya. Nah, kalau rohani kita itu menjaganya dengan tentunya menambah pengetahuan agama, dan yang salah satunya adalah dengan amal ibadah. Ya, ini beliau-beliau semuanya, Nyai dan teman-teman semuanya adalah, saya yakin orang-orang yang ikhlas melakukan ini semuanya dalam rangka untuk mencari ongkos nanti ketika di akhirat. Jadi itu mungkin dasar yang beliau-beliau lakukan di dalam aksi di Yayasan Hati Harapan Jakarta ini. Kemudian untuk kolaborasi ke depannya, mungkin teman-teman media tahu bahwa Jakarta Selatan adalah kota ekonomi kreatif. Orang-orang Bekasi, Tangerang, Depok semuanya kadang-kadang anak-anaknya minta diakui anak Jaksel. Jadi ini tidak salah, kantor ini didirikan di Jakarta Selatan. Insya Allah nanti kita akan dorong bersama-sama dengan semua stakeholder yang memang membidang ini, semuanya kami siap. Demikian.